kamu bertanya, aku akan coba untuk menjawabnya. Medan magnetik, fisika SMA kelas 12. Ada kawat lurus, kasus kawat lurus, kuat arus yang mengalir di kawat 5 ampere, titik P 10 cm atau 0,1 meter. Nah, besar induksi magnetik di titik P berapa? Kawat lurus μ0I per 2pi R. 4pi kali 10 pangkat min 7, I-nya 5, 2pi, R-nya 0,1. Berarti di sini 4pi dibagi 2pi 2, 10, 100, 10 pangkat min 5 Tesla. C ya. Nomor 2. Perbandingan B di kawat lurus dengan di kawat melingkar. Melingkar ya. Ini lurus, ini melingkar. Kalau kawat lurus tuh μ0I per 2pi R. Kalau melingkar μ0I per 2R. Kan jadinya tuh μ0I per 2pi kali R, ini bagi pindah jadi kali tapi yang kedua dibalik gitu kan. Nah, μ0I dibagi μ0I habis 2 bagi 2 1, R bagi R 1. Maka ini jadinya 1 berbanding pi. B ya. Berikutnya, jadi ada kawat pertama arus berlawanan. Ini I-nya I1, kemudian ini I2, arah arus berlawanan, terpisah 20 cm. Nah, cari B di tengah-tengah. B di sini. Misalnya ini titik P. Berdasarkan aturan tangan kanan di titik P, berarti dua-duanya masuk ke bidang. Arah B-nya, berarti dijumlah. B sama dengan B1 tambah B2. μ0I1 per 2pi, aku pakai R, tambah μ0I 2 per 2pi R. Sama-sama R-nya, yaitu 0,1 meter, karena dia di tengah-tengah gitu kan. Nah, makanya aku keluarin aja deh. Jadi ini tinggal I1 tambah I2. μ0 itu 4pi kali 10 pangkat min 7. R itu jaraknya 0,1. I1-nya 2 ampere, I2-nya 3 ampere. Berarti ini 4pi dibagi 2pi itu 2 kan. Nah, berarti ini 2 kali 10 pangkat min 6 kali 5. Berarti 10 pangkat min 5 Tesla memasuki bidang. Jawabannya E. Berikutnya, solenoid. Solenoid di sini ketika dia kuat arusnya I, lalu L1-nya ya. L1-nya L, L2-nya setengah L. Terus dia di ujung sama dengan B. Sekarang yang ditanya ketika L2-nya setengah L dan dia di pusat. Nah, B ujung itu μ0 N-I per 2L. Itu adalah nilainya B gitu kan. Sedangkan di pusat rumusnya μ0 N-I per L. Nah, ini kan L-nya L2 ya. μ0 N-I per setengah L. 2 kali μ0 N-I per L. Nah, aku mau mencari nilai μ0 N-I per L. 2 pindah terus jadi kali, karena asalnya bagi. Maka ini
sama dengan 2B. Maka dia adalah 4B nilainya. Jadi U tuh di ujung, rumusnya seperti ini. P itu di pusat solenoid. Nah, sekarang ini L1 ya, yaitu L nilainya. Sekarang nomor 5, kawat melingkar. Lilitannya 200, jari-jari kawat melingkar 0,2 meter. Besar magnetik di pusat kawat melingkar 8pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Yang ditanya I-nya berapa. Jadi kan B kawat melingkar tuh mu 0I per 2R. Cuman ini beberapa lilitan, jadi kali N. Ini nilainya 8pi kali 10 pangkat min 5. Mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya yang ditanya, N-nya lilitan 200, 2. R-nya jari-jari 0,2 sama dengan 8pi kali 10 pangkat min 5. Kita sederhanakan. Aku kiri kanan pi-nya aku iniin ya. Dibagi 8pi kiri kanan, maka ini tinggal 100. Berarti di sini 10 pangkat min 5i per 0,4 sama dengan 10 pangkat min 5. Kiri kanan dibagi 10 pangkat min 5, ini tinggal 1, maka I-nya adalah 0,4 ampere. C. Berikutnya. Jadi ada 2 kawat lurus dialiri kuat arus, I1-nya 4 ampere, I2-nya 8 ampere, arah berlawanan. Di tengah-tengah. Berarti berlawanan, misalnya ini ke atas, ini ke bawah. Nah, ini di titik P di titik P berapa? Berarti berdasarkan kaidah tangan kanan, dua-duanya ke dalam bidang. B sama dengan B1 tambah B2. B1 mu 0 I1 per 2pi. Di sini pakai A. A-nya sama ya, karena di tengah-tengah. Mu 0 I2 per 2pi A. Berarti ini mu 0 I per 2pi A. I1 tambah I2. 4pi kali 10 pangkat min 7. 2pi kali jarak diantara keduanya 5 kali 10 pangkat min 2. Karena ini tengah-tengah. Totalnya kan 10 cm ininya. Apa jaraknya ya? I1-nya 4 ampere, I2-nya 8 ampere. Nah, 4pi dibagi 2pi itu jadi 2. Maka ini 12 kali 2, 24 per 5 kali 10 pangkat min 5. 4,8 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Berikutnya, kawat melingkar mu 0 biasa 4pi kali 10 pangkat min 7. Jari-jari berarti di sini A kawat melingkar ya, 0,2 meter. Aku sesuaikan dengan yang ini. I-nya kuat arus yang lewat 5 ampere di pusat. B pusat mu 0 I per 2A. 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 5 per 2 kali 0,2. Berarti ini sama dengan 5pi kali 10 pangkat min 6 Tesla. Berikutnya, sekarang toroid. Toroid mu 0 4pi kali 10 pangkat min 7. Jumlah lilitan itu 100. Induksi di pusat sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Jari-jari di sini pakai A. 5 kali 10 pangkat min 2. Yang ditanya I-nya berapa? B sama dengan mu 0 N I per 2pi A. Maka I-nya itu adalah B kali 2pi A per mu 0 kali N. B-nya 4 kali 10 pangkat min 3 kali 2pi. A-nya 5 kali 10 pangkat min 2. Mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7. N-nya 100. Nih, ini sama nih 10 pangkat min 5 atas bawah nih. Bentar, 5 kecoret.
Nah ini 10 pangkat min 5 kan atas bawah. Lalu 20 40 pi ya kan per 4 pi, berarti kuat arusnya 10 ampere. Berikutnya di sini bentuknya titik P-nya itu sejauh X cm dari pusat dan dia terletak pada sumbu putaran. Ini aku jabarkan nih, kuat arus 8 ampere. Induksi magnetiknya diketahui 8/3 pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Itu kalau di pusat ya, bukan di P tapi di pusat. Nah yang ditanya kalau 8 cm dari pusat lingkaran ya, A-nya itu tentukan titik yang berapa dan 8 cm dari pusat lingkaran. Berarti kita cari A dulu dari sini. A-nya berapa? X-nya udah diketahui, 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Lihat gambar. Jadi kita cari A-nya dulu di pusat lingkaran melingkar. B sama dengan mu 0I per 2A kan. B-nya 8/3 pi kali 10 pangkat min 5 mu 0 4 pi kali 10 pangkat min 7 I-nya 8. A-nya itu yang kita cari ya. Berarti ini 8/3 pi kali 10 pangkat min 5. Nah, kiri kanan dibagi 8 pi nih. 8 pi, 8 pi. Jadinya ini aku pindahin A-nya ke kanan. 8 pi, 8 pi. Berarti ini kan 4 bagi 2, 2 kan. 2 kali 10 pangkat min 7. 3 jadi ke atas. 10 pangkat min 5 jadi ke bawah. Maka ini A-nya 6 cm ya. 0,06 meter itu A-nya. Atau 6 cm. Diketahui bahwa X-nya itu sama dengan 8 cm. Artinya dari sini Pitagoras nih, R-nya pasti 10. 6 kuadrat A kuadrat tambah X kuadrat. Lihat gambar Pitagoras segitiga siku-siku, maka R-nya 10 cm. Kalau R-nya udah diketahui, berarti kita bisa nyari di titik P ini, yang di titik P ini, BP. Sama dengan mu 0I N per 2 R kuadrat tambah X kuadrat pangkat 3/2. Mu 0 4 pi kali 10 pangkat min 7. I-nya kuat arusnya tadi berapa? 8 ampere. N-nya kebetulan ini 1/2. R-nya 10. Oh, sebentar, harus pakai satuan internasional ya. 0,1 kuadrat tambah X-nya 8 ya. 8 berarti 0,8. Atau aku keluarin aja tapi pangkatnya 3/2 sih. 0,08 aja. Kuadrat pangkat 3/2. Sama dengan 4 pi. Langsung 4 kali ini nih. 8 bagi 2, 4 kan. 16 pi kali 10 pangkat min 7. Ini tuh pangkat 1 sama akar ya. Berarti ini 0,01 tambah, enaknya sih ini ya, 1/100 tambah 64 Nah, satu lagi. Habis itu diakarin 1/100. Angkanya nggak enak emang. Berarti ini 16 pi kali 10 pangkat min 7 per 100.000. Berarti dia kali 100. Bukan 100.000, 10.000 ya. Kali 100 berarti ini 164. 164 akar. Ini juga sama, 164 per 10.000. Nah, angkanya emang seperti ini. Ini membuat
dia jadi 10 pangkat min 3 ya. Berarti ini 16pi kali 10 pangkat min 3 per 164 akar 100 ininya akar 10.000 itu 100, kita ke atasin akar 164, boleh seperti itu. Berarti ini 16pi per 1640 per akar 164. Nggak apa-apa, seadanya aja, angka yang tidak bulat. Berikutnya, 2 kawat sejajar peki. Nah, ada peki ini P, misalnya ini ke atas ya, 10 ampere, ini kawat P. Lalu ada titik R terletak 5 cm, 5 cm dari P. Lalu ada Q, berarti Q di sini. Dia mau B di R-nya 0. Berarti ini 10 cm. Biar B 0 berarti ini harus searah ke atas di Q-nya. Kita belum tahu I-nya berapa. Nah, biar BR 0 berarti BR gara-gara P harus besarnya sama dengan BR gara-gara Q gitu kan. Mu 0 IP per kawat lurus 2pi RP sama dengan mu 0 I Q per 2pi RQ. Nah, kiri kanan dibagi mu 0, ininya juga dibagi. Lalu kita mau nyari IQ kan, kuat arus di Q. IP tetap, RQ pindah ruas jadi ke atas. Maka IQ, RQ-nya karena perbandingan nggak masalah, masih dalam senti asal sama. Ini bukan sama dengan tapi dikali. IP 10 berarti 20 ampere, arahnya ke atas. Tentukan besar dan arah. Besarnya 20 ampere, arahnya ke atas. Sama-sama ke atas. Demikian.